Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat dinul Islam. Nikmat yang harus tiap saat, tiap hari, tiap waktu kita syukuri. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat ini terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah banyaknya gelombang fitnah, syahwat, syubhat, godaan-godaan yang memalingkan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang setiap detik terus mengancam terhadap diri kita semuanya, setiap detik memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya sementara, materi duniawi, dan melupakan dan membuat kita lupa terhadap inti yang terbesar dari hakikat kehidupan dunia, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara belaka. Kehidupan dunia adalah pijakan untuk kehidupan akhirat kita. Kehidupan dunia ini adalah sarana untuk kita berbekal kepada kehidupan yang lebih kekal. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita terus diberi hidayah untuk bisa melihat segala sesuatu dengan hakikatnya, dengan sejatinya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala terus menjaga agama yang ada di dalam diri kita, iman yang ada di dalam hati kita. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan-pertemuan kita, kajian-kajian kita adalah kajian untuk tujuan kita menjaga, untuk kita lebih mengenal agama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini, lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin mensyukuri kebenaran, mensyukuri nikmat Islam, dan semakin melihat kenyataan kebenaran agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih terkait dengan perang Khaybar. Dan sebagaimana di awal pembahasan terkait dengan perang Khaybar, bahwa Khaybar ini, sebagaimana yang telah di awal kajian kita telah membahas, bahwa Khaybar itu terdiri menjadi dua baris, ya, menjadi dua tahap, dua baris. Yang baris depan berupa 5 benteng, ya, benteng-benteng, ada 5 benteng yang di sisi depan, dan kemudian yang sisi dalamnya ada benteng-benteng, ada 3 benteng, ya. 5 benteng itu benteng Naim, benteng As-Sa'ab bin Mu'adz, benteng Qal'ah Az-Zubair, benteng Ubay, dan benteng An-Nazar. Dan 5 ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sisi depannya yang paling depan ada 3 yang disebut dengan Naim, Sa'ab bin Mu'adz, dan kemudian Qal'ah Zubair yang itu disebut dengan Natah. Kemudian ada celah di mana di situ ada 2 benteng yang disebut Asy-Syiq, yaitu benteng Ubay dan benteng Nazar. Dan kita telah mengkaji, telah membahas bagaimana kelima benteng itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, di mana umat Islam ketika mereka bisa menguasai benteng Az-Zubair, maka benteng Ubay dan Nazar yang lebih lemah daripada benteng-benteng yang sebelumnya begitu mudahnya ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga tersisa sisi dalam, ya, sisi dalam yang baris yang kedua, ya, yaitu yang dikenal dengan Qutaibah. Di situ ada 3 benteng, yaitu benteng Al-Qamus, Al-Watih, dan Sulalim. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah 5 benteng depan itu semua sudah ditaklukkan dan dikalahkan oleh kaum muslimin, maka Nabi SAW pun dengan para sahabatnya melanjutkan untuk mengepung benteng yang tersisa, 3 bentengnya orang-orang Yahudi ini, yaitu Qutaibah, benteng yang disebut dengan Qutaibah, Al-Qamus, Al-Watih, dan As-Sulalim.
Dan orang dan Yahudi mereka bertahan dengan luar biasa di benteng-benteng tersebut. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Para penulis sejarah mereka berselisih terkait dengan apakah ada peperangan yang sangat berarti, ya, apakah peperangan yang di situ berdampak terhadap perlawanan dari orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, atau cuma terjadi negosiasi saja yang membuat kemudian mereka menyerah. Ya, Ibnu Ishaq menjelaskan di dalam sirahnya sebagaimana disebutkan oleh dalam sirat Ibnu Hisham terkait dengan terjadinya peperangan untuk memperebutkan benteng Al-Qamus, ya, benteng Al-Qamus. Bahkan di situ terlihat sekali bahwa terjadinya peperangan itulah yang hanya terjadinya peperangan itulah dan kemudian menaklukkan orang-orang Yahudi yang ada di sana, maka benteng itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yang di situ kemudian adanya penawanan-penawanan, ya, tawanan-tawanan perang, yang diantaranya adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, yang nantinya menjadi salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya negosiasi, ya, untuk penyerahan diri mereka. Ini disebutkan dalam Ibnu Hisam. Adapun Al-Waqidi sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, beliau menyebutkan bahwa ditaklukannya 3 benteng itu adalah dari mufawadat. Jadi negosiasi yang cukup alot antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dan kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, namun para muhaqqiq, para pentahqiq yang menjelaskan tentang hal ini, mereka menyebutkan bahwa dua hal itu tidak saling bertentangan, tapi bahwa negosiasi itu terjadi setelah terjadinya peperangan. Ya, setelah penaklukan yang paling besar dari 3 benteng yang di dalam ini, Al-Qamus, dikalahkan, maka dua benteng yang tersisa, Al-Watih dan As-Sulalim, diserahkan kepada kaum muslimin tanpa peperangan. Ya, diserahkan kepada umat Islam tanpa peperangan, hanya dengan negosiasi, deal, ya, antara untuk upaya mengedilkan beberapa hal yang harus disepakati antara umat Islam dengan mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Walaupun demikian, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi 3 benteng ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka, ya, kaum muslimin mengepung mereka dengan cukup ketat, ya, sehingga terjadi pengepungan selama 14 hari. Yahudi mereka tidak keluar dari benteng mereka sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk memasangkan manjanik untuk pelontar batu itu untuk memborbardir mereka. Nah, ketika mereka melihat ini rencana inisiatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hal itu, mereka mengira bahwa mereka pasti binasa. Maka di saat itulah mereka kemudian menyerahkan diri mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana terjadinya negosiasi dan perdamaian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Yahudi Khaybar ini? Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan mereka, ya, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan negosiasi dengan diantaranya adalah para penjahat-penjahat perang, maka dia dihukum mati. Kemudian tawanan perang, ya, adanya tawanan perang yang menjadi sebagai budak, ya, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengutus Kinanah bin Ibnu Abil Huqaiq, ya, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kemudian Kinanah ini dari utusan dari kalangan Yahudi, dia mengatakan, "Inzil faukallimuk," ya, turun agar aku bicara denganmu. Maka kemudian Nabi SAW pun mengiyakan apa yang ditawarkan. Ibnu Abdul Huqaiq kemudian melakukan beberapa perjanjian damai, ya, antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Yang diantara poin-poin perjanjian damai itu adalah dengan menjaga, artinya tidak menumpahkan darah mereka yang ada di dalam benteng tersebut, ya, terutama mereka-mereka adalah rakyat sipil yang ada di sana, ya, kecuali termasuk juga yang diminta oleh Ibnu Huqaiq, ya,
Ibnu Abil Huqaiq adalah termasuk orang yang ikut berperang. Ya, dia minta bahwa termasuk yang pernah ikut berperang kemarin-kemarin supaya dilindungi. Ya, dan kemudian juga membiarkan anak-anak bersama mereka, artinya tidak menjadi tawanan perang. Dan kemudian memberikan tenggat waktu bagi bangsa Yahudi untuk meninggalkan Khaybar, dengan membawa seluruh keluarga mereka. Dengan membawa seluruh keluarga mereka, artinya tidak ada tawanan sama sekali. Ya, tidak ada tawanan perang sama sekali. Dan di antara perjanjian itu adalah mereka menyerahkan semua harta mereka, aset mereka, tanah mereka, bahkan termasuk emas dan perak yang mereka miliki, termasuk juga persenjataan yang mereka punya, ya, dan juga perabotan yang mereka miliki, ya, persenjataan, kuda, perabotan yang mereka miliki, kecuali pakaian, ya, kecuali pakaian itu tidak diserahkan. Dan dengan syarat yang lainnya adalah mereka tidak boleh menyembunyikan sesuatu pun dari hasil kesepakatan ini, ya, atau menutupi sesuatu pun. Ya, artinya kalau misalnya mereka sepakat ada emas dan perak atau aset tertentu, mereka tidak boleh kemudian mereka mengecualikan sebagian dari itu. Mereka harus terbuka kan hal ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa bari'at minkum zimmatullahi wa zimmatu rasulihi in katamtumuni syai'an. Perlindungan Allah dan Rasulnya akan lepas dari kalian. Ya, kalian tidak ada lagi perlindungan. Ya, sudah, artinya konsekuensinya adalah mati jika kalian menyembunyikan sesuatu dari kesepakatan ini. Maka mereka pun sepakat, ya, untuk berdamai dengan Nabi Muhammad SAW. Maka diserahkanlah benteng-benteng ini kepada kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika sebagaimana yang antum ketahui di dalam hasil perjanjian ini adalah orang-orang Yahudi Khaybar meninggalkan tempat itu beserta keluarga mereka. Sebagaimana hasil kesepakatan, mereka mencoba mengajukan ide atau negosiasi opsional kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu membiarkan mereka tetap di Khaybar. Dan sebagai bentuk model baru bagaimana mereka tinggal di Khaybar adalah mereka bekerja untuk mengelola aset yang saat ini menjadi milik kaum muslimin, ya, ladang dan kebun yang milik umat Islam, dengan kesepakatan bahwa hasil panen dibagi dua. Mereka mengatakan, ya Muhammad, da'na fi hadhil ard nuslihuha wa naqumu 'alaiha fanahnu 'alamu biha minkum wa a'maru laha. Wahai Muhammad, biarkan kami tinggal di sini. Kita yang merawat, kita yang menjaga, kita yang menjaga perkebunan ini, dan kami lebih mengerti tentang bagaimana mengelola perkebunan ini dan lebih bisa memakmurkannya. Di saat itu memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa banyak orang yang bisa menangani perkebunan yang cukup mewah dari perkebunan Yahudi Khaybar pada saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon tawaran mereka ini, ya, dengan kesepakatan bahwa mereka sebagai pelaksana, ya, investornya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi yang memiliki ladang dan kebun itu, dan hasil panennya adalah 50% milik mereka, 50% milik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini sahih, ya, di dalam Sunan Ibnu Majah, ya, dengan sanad yang sahih. Ini menunjukkan, ikhwafillah, ya, secara konsekuensi, secara hukum duniawi, ya, secara hukum duniawi, apakah boleh bermuamalah dengan Yahudi? Jawabannya Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi, ya, investasi dengan Yahudi. Dan juga di sini wallahu a'lam bishawab, di antara fiqih yang menjadi khilaf di antara sebagian para asatidzah, para duat, para dai terkait dengan investasi dengan Yahudi ini, bahwa Nabi SAW artinya bersepakat bekerja sama dengan mereka dengan bagi hasil 50-50 dengan mereka. Dan Nabi SAW tidak mempertanyakan secara mendetail sumber permodalan mereka. Ya, permodalan mereka sampai mereka memiliki aset-aset tersebut yang kemudian menjadi milik umat Islam. Ya, dan tidak mempertanyakan juga kepada mereka tentang sumber bagaimana permodalan mereka selama pengelolaan kebun ini. Ya,
Apakah mereka misalnya ini bicara di zaman sekarang hal-hal yang mungkin yang sama-sama kita mungkin bisa lebih mencernanya di dunia pertanian, dari sumber bibit misalnya, sumber pupuk misalnya, sumber SDM, ya, ya permodalan untuk ini semuanya dari mana? Apakah dari sumber hutang, ataukah dari sumber hutang, atau dari sumber riba, atau yang lain? Hasan Hussein, ayo, Abi lagi ngajar, nak. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Afwan, ada iklan ya, biasa. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi SAW tidak mempertanyakan dari mana modal kalian. Sedangkan Yahudi, antum tahu Yahudi adalah rajanya riba. Ya, adalah rajanya riba. Mereka hidupnya dari riba, tapi tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk berinvestasi dengan mereka dan bermuamalah dengan mereka, dan tidak mempertanyakan dengan detail terkait dengan investasi, terkait dengan operasional bisnis yang dijalani oleh orang Yahudi tersebut. Tidak mempertanyakan secara detail akan hal ini. Ini Hasan Hussein, please, ayo, nak, keluarkan ke kamar rumah ya. Usama jangan ditarik. Usama jangan ditarik, dengar ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga menyebutkan hal yang serupa. Ya, mereka menyebutkan di sini disebutkan, Ibnu Umar menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki tenaga, ya, kemampuan tenaga dari para sahabatnya untuk bisa mengelola perkebunan dari perkebunan Yahudi tersebut, perkebunan Khaybar ini. Ya, nah, karena mereka tidak mampu untuk itu, maka Rasulullah SAW bersepakat dengan Yahudi di dalam investasi ini. Ini disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar. Dan kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, natrukukum ala dzalika ma syi'na. Ya, artinya kalian bekerja bersama kami, bekerja sama dengan kami selama kesepakatan ini berjalan, ya, sesuai dengan kesepakatan yang kami sepakati, kata Nabi SAW. Maka mereka pun mengiyakannya, dan Nabi SAW tetap menempatkan Yahudi Khaybar ini di Khaybar sampai nantinya sesuai dengan amanat Nabi Muhammad SAW di masa Umar bin Khattab, mereka dikeluarkan. Ya, di masa kepemimpinan Umar, mereka baru dikeluarkan dari Khaybar, ya, menuju dua lokasi, yaitu Taima dan Ariha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di masa inilah, ya, di antara tawanan perang itu ada Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, ya, dan beliau di bawah, artinya di bawah Kinanah Ibnu Abi Al-Huqaiq, ya, dulunya adalah istri dari Kinanah Ibnu Abi Al-Huqaiq, ya, dan setelah itu nantinya setelah suaminya ini meninggal dunia karena termasuk orang yang berkhianat di dalam peperangan ini, ya, dalam peristiwa ini, dan kemudian setelah itu dia jadi tawanan Nabi SAW, dan setelah itu nanti dinikah oleh Rasulullah SAW. Ya, nanti kisahnya akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kesepakatan ini telah terjadi, ya, namun demikianlah Yahudi ini, mereka tetap memiliki makar-makar, tipu-tipu daya untuk mencoba mengkhianati sebagian dari perjanjian tersebut, yaitu kedua putra dari Abul Huqaiq yang bernegosiasi dengan Nabi, yang berdamai dengan Nabi, ya, dua putranya menyembunyikan satu kantung emas, ya, satu kantong emas yang berisi perhiasan yang cukup banyak, kantong yang terbuat dari kulit, ya, milik Huyai bin Akhtab, ya, Huyai bin Akhtab yang terbunuh pada peristiwa Bani Quraidah yang telah kita bahas terdahulu. Sebagaimana mereka ini meninggalkan tempat itu, ya, ketika pengusiran Bani Nadir, mereka ke Khaybar. Di saat itu Huyai bin Akhtab membawa cukup banyak perhiasan, ya, emas dan yang lain sebagainya,
Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya, Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan, ya, maka bahwa dua anak dari Abul Huqaiq ini menyembunyikan satu kantong besar, ya, milik Huyai bin Akhtab, ya, emas sekantong besar. Ini bukan bobo. Dan dia kemudian menyembunyikannya, ya, membawanya dan menyembunyikannya. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pernah, ya, Nabi SAW ketika dalam peristiwa itu bertemu dengan pamannya Huyai yang masih hidup pada saat itu. Nabi bertanya, ma fa'ala masku Huyai alladhi ja'a bihi minan nadhir. Bagaimana nasibnya perhiasan peninggalan Huyai yang dia bawa dari pengusiran Bani Nadhir? Maka dijawab oleh pamannya Huyai, adhabatun nafaqat wal hurub. Sudah habis untuk pembiayaan perang, ya, untuk penghidupan dan peperangan. Kata Nabi SAW, al-ahdu qarib wal malu aktsaru min dzalik. Ya, bukankah belum lama kejadian, dan lagi harta yang ditinggal cukup banyak, ya, yang dibawa cukup banyak. Maka kemudian Nabi SAW menyerahkan paman Huyai ini kepada Zubair ibn al-Awwan. Maka Zubair pun memaksa orang tersebut untuk mengakui dan menunjukkan di mana dia menyembunyikan harta Zubair, harta Huyai bin Akhtab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian disampaikanlah bahwa harta itu ditaruh di satu kantong terbuat dari kulit dan dibawa pergi dan disembunyikan oleh seseorang di sini. Dan kemudian ternyata itu disembunyikan oleh putra dari Abul Huqaiq, dua orang putra dari Abul Huqaiq, yang memang mereka sengaja, ya, untuk menyembunyikan sebagian untuk mereka, ya. Dan ini melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW telah mengatakan, jika kalian melanggar perjanjian ini, maka lepaslah komitmen perjanjian damai ini antara kita dan kalian. Artinya tidak ada perlindungan untuk kalian. Maka pelaku yang menyembunyikan ini, ya, dua orang putra dari Abul Huqaiq, dihukum mati karena perbuatan itu. Yaitu diantaranya salah seorang yang bernama Kinanah ibnu Rabi' ibnu Abil Huqaiq, yang sebelumnya adalah suami dari Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi SAW membagi ghanimah, ya, membagi ghanimah rampasan perang ini dari ghanimah Khaybar ini kepada mereka yang ikut bersama Rasulullah SAW, yaitu mereka yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, mereka ahlul Hudaybiyah semuanya. Karena itulah janji Allah terhadap mereka. Ya, Allah telah berjanji sebelumnya, sebagaimana yang telah kita kaji sebelumnya, ya, sepulang dari Hudaybiyah, Allah menjanjikan mereka akan mendapatkan ghanimah yang sangat besar, ya, yang pada saat itu tidak ada seorang pun yang dari peserta yang mengikuti Hudaybiyah yang tidak hadir, kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena uzur yang beliau alami. Namun sebagaimana itu janji Allah, maka Jabir masih tetap mendapatkan jatahnya walaupun beliau tidak hadir. Ya, diberikan jatahnya oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sahal ibnu Abi Hashmah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW membagi rampasan Khaybar ini menjadi dua bagian, ya, separuh untuk mereka yang berperang pada saat itu, separuh lagi adalah untuk kaum muslimin. Ya, dalam riwayat yang lain juga dengan sanad yang sahih riwayat Abu Dawud dari beberapa sahabat Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW membagi total keseluruhan aset yang diperoleh dari Khaybar ini menjadi 36 bagian. Dari 36 ini, ya, separuhnya untuk kaum muslimin yang bersama Nabi SAW di dalam peperangan itu, separuhnya lagi diberikan, ya, yang separuhnya untuk pasukan umat Islam, separuhnya lagi adalah untuk keseluruhan umat Islam. Maksudnya siapa mereka? Adalah para fuqara, masakin, utusan-utusan yang datang untuk menyatakan keislaman mereka, dan keperluan-keperluan yang lain, dan hajat manusia.
Al-Baihaqi menyebutkan di dalam Dalailun Nubuwah, kenapa demikian? Karena memang Khaybar itu ditaklukkan tidak murni perang. Karena tidak murni perang, maka tidak 100% menjadi aset ghanimah. Ya, tidak 100% menjadi aset ghanimah. Separuhnya peperangan, separuhnya perdamaian. Maka yang hasil peperangan, dibagi sesuai dengan aturan ghanimah. Adapun yang diperoleh dengan perdamaian, maka itu adalah milik seluruh kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW sebagaimana pasukan itu terjadi menjadi dua kelompok. Ya. Menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki. Adapun pasukan berkuda, mereka mendapatkan dua bagian. Ya, pejalan kaki mendapatkan satu bagian. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar lil faras sahmain walil rajili sahma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi untuk penunggang kuda dua bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian. Ini yang membuat bahagia para sahabat radhiyallahu anhum, terutama mereka yang memang berangkat dengan mengendarai kuda-kuda mereka fi sabilillah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nasai meriwayatkan di dalam Sunanul Kubra dengan sanad yang sahihnya dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Zubair ibn al-Awwam 4 bagian. Ya, 4. Ya, bagian untuk Zubair, bagian untuk kerabatnya, ya, untuk kerabat Nabi SAW, di antaranya adalah ibunya Zubair, yaitu Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya, dan juga 2 bagian lagi untuk kuda yang dimiliki Zubair yang ikut disertakan di dalam peperangan tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di dalam hal ini para budak dan wanita yang turut andil di dalam peperangan itu pun diberi bagian dari ghanimah tersebut. Ya, diberikan bagian dari ghanimah tersebut, walaupun tidak ditentukan secara spesifik berapa bagian mereka. Ini memang Nabi SAW memberi begitu saja kepada mereka. Sebagaimana riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dengan musnad dengan sanad yang sahih dari Umair maula Abil Laham, ya. Ya, Umair ini maula, artinya dia seorang budaknya Abu Laham, menyampaikan bahwa saya ikut hadir perang Khaybar, ya, bersama tuanku. Dan mereka pun menyampaikan tentang kondisiku bersama kepada Rasulullah SAW. Maka aku pun ya ikut hadir di dalam peperangan tersebut, dan disampaikan bahwa ketika selesai peperangan disampaikan bahwa aku seorang budak, maka aku pun juga diberi bagian dari ghanimah atau rampasan perang itu. Juga dengan dalam riwayat yang lainnya, yang Musnad Imam Ahmad dari seorang wanita dari Bani Ghifar, beliau menyebutkan bahwa saya menemui Nabi SAW bersama beberapa wanita dari Bani Ghifar. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin keluar bersamamu untuk berjihad, ya, berangkat ke Khaybar untuk mengobati orang-orang yang terluka dan membantu kaum muslimin semampu kita. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ala barakatillah, dengan keberkahan Allah, artinya silahkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kami pun keluar bersama mereka, kata wanita-wanita Bani Ghifar itu. Dan saat itu aku seorang ya yang baru balik, ya. Dan kemudian ketika Khaybar berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, Nabi SAW memberikan kepada kami, itu pada para wanita tersebut, bagian dari rampasan perang ini, ya. Dan kemudian wanita ini menceritakan, ya, dia mengatakan bahwa kalau yang saya pakai saat ini adalah hasil pemberian Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Khaybar tersebut, dan aku tidak akan melepasnya selama-lamanya. Itu yang dia sebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini diantara titik balik kaum muslimin, terutama muhajirin, mereka memilih diantara titik balik yang membuat umat Islam memiliki kekayaan yang cukup, ya, terutama para muhajirin. Maka sepulangnya mereka ke kota Madinah, para sahabat muhajirin mengembalikan semua pemberian yang diberikan oleh sahabat Ansar kepada mereka. Ya, sebagaimana antum tahu, ketika muhajirin pertama kali hijrah ke Madinah,
Sahabat Ansar menyambut mereka dengan sangat baik. Bahkan di antara kebaikan yang mereka lakukan adalah mereka mau berbagi aset-aset mereka. Ya, separuh saya, separuh kamu. Separuh hasilnya milikku, separuh hasilnya milikmu. Itu mereka lakukan. Ya, mereka melakukan itu terhadap tanah, aset kebun mereka, bangunan mereka. Mereka melakukan itu semuanya. Buah hasil panen, mereka melakukan itu semuanya. Ya, tiap tahun hasil panen itu mereka bagi dua terhadap saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Nah, selesai peristiwa Khaybar, sepulang ke kota Madinah, para muhajirin yang mereka mendapatkan bagian dari sahabat Ansar yang sebelumnya mendapatkan bagian itu, mereka semuanya mengembalikan aset yang mereka terima kepada sahabat-sahabat mereka, pemilik asli dari aset itu sebelumnya. Ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mengajarkan kepada kita banyak sekali hikmah, bahwa sebagian antum ya bisa memberikan manfaat kepada sebagian saudara antum yang lainnya, walaupun pemberian itu sifatnya bukanlah sesuatu yang bersifat permanen. Ya, pemberian yang tidak bersifat permanen. Ana masih ingat ketika dahulu orang tua ana masih ada, ya, paman ana itu mereka sering menceritakan kepada ana bagaimana beberapa rumah yang dimiliki oleh tetangga-tetangga ana waktu itu adalah milik satu orang, ya. Namun ditempati oleh keluarga si fulan, keluarga si fulan, keluarga si fulan, keluarga si fulan. Disampaikan bahwa rumah si ini adalah milik tetangga sebelah, rumah ini juga milik tetangga sebelah, rumah itu milik tetangga sebelah. Itu disampaikan begitu oleh Ayan. Anak tanya apakah diberi hadiah kepada mereka? Dijawab tidak. Tapi karena aset itu adalah memang milik Allah, milik orang yang Allah berikan kelebihan kepada mereka, maka aset itu dipersilahkan dipakai sampai ownernya meninggal dunia. Begitu. Jadi pemberiannya dibatasi sampai sebegitu. Dan ana sendiri alhamdulillah ikut mengelola salah satu pesantren di Sukabumi, di salah satu pesantren Sukabumi, Ar-Raya, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Raya. Di sana beberapa muhsinin pun melakukan hal yang serupa. Ya, dia memberikan beberapa aset, bahkan diantaranya juga berupa misalnya aset yang produktif ya, seperti pom bensin atau yang semisalnya. Beliau membeli aset itu dan beliau mengatakan bahwa hasil semua penghasilan dari aset ini saya berikan full kepada pesantren selama saya hidup. Kalau saya sudah wafat nanti menjadi ahli hak, ahli waris. Itu mereka melakukan itu. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa yang bisa dilakukan jika setiap keluarga, ya, terutama mereka-mereka yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan keluarganya sendiri saja. Kalau misalnya memperhatikan yang jauh-jauh, terlalu jauh gitu ya, saya mau menghayal untuk fulan yang terlalu jauh. Antum memperhatikan saudara, keponakan, sepupu, ya, dan yang semisalnya. Melihat kepada mereka-mereka yang kekurangan dan antum diberi rezeki kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanya kepada mereka apa yang antum bisa sharing kepada mereka. Bisa jadi antum berikan manfaat separuh penghasilan atau sebagian dari penghasilan perusahaan atau usaha yang antum miliki untuk kemaslahatan mereka sampai mereka eksis. Ya, ini saya support kamu sampai kamu eksis. Ya, ketika antum 100% income itu adalah cukup besar, ya, cukup berlebihan, cukup mencukupi dan lebih untuk itu, kenapa antum tidak mau berbagi? Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana para sahabat muhajirin, mereka bukanlah orang-orang yang materialis. Mereka bukanlah berjihad, berdakwah, mereka hidup ini mencari materi duniawi. Buktinya adalah ketika mereka mendapatkan aset ini, mereka tidak, ini dengan ditambah dengan aset yang sebelumnya, seperti asumsi sebagian kita ketika melihat dunia, ya, ketika dia sudah mendapatkan hal yang luar biasa, yang besar, yang mencukupi dirinya, terkadang uang zakat dan sedekah pun yang biasa rutin dia terima masih mau dia terima, ya. Misalnya dia rutin terima uang zakat dan qadarullah subhanallah dia mendapatkan rezeki kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan rezeki kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berusaha, untuk mengelola bisnis sehingga dia naik stratanya, bukan lagi sebagai penerima mustahik menerima zakat, tiba-tiba setelah dia sudah naik sebagai orang yang bisa memberi zakat bahkan, namun karena sebagian masih menganggap dia sebagai mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat, dia masih menerima uang-uang itu dari mereka. Ya, menerima, dijadikan sebagai tambahan
Ini tambahan profit. Menurut dia Allah seperti itu. Itu bukan tambahan profit. Ya, antum harus ingat ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dunia ini adalah sesuatu yang zail, sesuatu yang bakal kita tinggalkan. Maka cukuplah kita dengan apa yang membuat hidup kita cukup. Ya, lebihnya untuk apa Allah memberikan kelebihan sebagian kita terhadap sebagian yang lainnya? Adalah agar untuk kita bisa beramal, untuk bisa mensupport mereka, untuk menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Maka antum melihat betapa banyak permasalahan sosial yang begitu dengan gampang dan mudahnya diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari kasus refugee, ya, kasus pengungsi yang begitu mendadak tiba-tiba banyak datang ke kota Madinah, diselesaikan dengan mudah, dengan ta'ahi, dengan mempersaudarakan satu dengan yang lainnya. Maka clear masalah itu, selesai masalah itu dengan mempersaudarakan. Dan kemudian bagaimana kaum muslimin yang mereka dididik oleh Nabi SAW, dan mereka dididik itu dengan bukanlah menjadi manusia-manusia yang materialis. Maka mereka merasakan, saya sudah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka peroleh, ya, dari ghanimah ini. Maka apalagi manfaatnya mereka harus mempertahankan aset yang pada hakikatnya adalah bukan milik mereka. Walaupun itu sudah dihadiahkan, tapi mereka sadar ini milik saudara mereka sesama muslim. Maka mereka mengembalikan aset-aset itu kepada pemilik aslinya, karena mereka sudah merasa diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah setelah peristiwa Khaybar, umat Islam mendapatkan kekayaan yang cukup luar biasa. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, beliau menyampaikan, "Ma syabi'na hatta fatahna Khaybar." Bahwa sebelum penaklukan Khaybar, kami tidak pernah merasa kenyang. Ya, kami tidak pernah merasa kenyang. Artinya makan secukupnya, bahkan seringkali mereka merasakan lapar lebih lama ketimbang mereka merasakan kekenyangan. Merasakan kenyang. Dalam Sahih Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun mengatakan, "Lamma futihat Khaybar, qulna al-an nashba'u min at-tamr." Ya, ketika Khaybar ditaklukkan, di saat itulah kaum muslimin mengatakan, saat inilah kita bisa kenyang dengan kurma. Ya, sebelumnya mereka sangat sederhana. Ya, karena kebun kurma atau kebun kurma di zaman Nabi SAW tidak seperti kebun kurma di zaman kita sekarang, ya. Dan yang antum sebut sebagai kurma-kurma Madinah, ya, yang antum beli dari kurma-kurma Madinah, sebagian besarnya sudah tidak lagi ditanam di kota Madinah, ya. Namun karena distrik Madinah itu semakin meluas, ya, maka banyak daerah-daerah yang mungkin jaraknya sudah 50 km dari Masjid Nabawi dikatakan sebagai kota Madinah. Sama, jangan kakinya dong. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga ini menunjukkan sebagaimana kata Al-Hafidz ikhwatal iman, bahwa karena banyaknya kebun kurma, ya, dan juga luar biasanya kebun kurma Khaybar ini menunjukkan bagaimana umat Islam mereka kemudian berbalik menjadi sangat berkecukupan dengan itu semuanya. Itu menunjukkan bahwa sebelumnya mereka sangat miskin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam peristiwa ini jugalah, ya, penetapan Nabi SAW sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Fudalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa ketika peristiwa Khaybar ini ada seorang membawa kalung. Ya, kalung itu terdiri atas dan terbuat dari emas, dan kemudian terbuat juga ada batu-batu yang lain, ya, selain emas. Usama, Hasan, coba keluar ya. Keluar. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ghanimah itu mau dijual. Dan Nabi SAW menyampaikan kepada sahabatnya supaya batu-batu yang beserta kalung emas itu supaya dilepas. Ya, batu-batu itu dilepas dan ditimbang emasnya saja. Kata Rasulullah SAW, "Al-dhahabu bil-dhahabi waznan biwaznin." Ya, emas ditimbang dengan emas dengan takaran yang sama. Ya, dengan takaran yang sama. Itu diantara penetapan Nabi SAW ketika emas itu ingin dijual. Maksudnya transaksi kalung emas itu ditransaksikan dengan dinar, ya, dinar emas, ya, ditransaksikan dengan emas. Usama kakinya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah.
Al-Imam An-Nawawi menyebutkan berdasarkan riwayat ini bahwa hadis ini menunjukkan tidak boleh memperjualbelikan emas dengan yang lainnya kecuali dengan emas. Ya, ketika misalnya kalung itu terdiri atas emas dan yang lainnya, maka yang harus diukur adalah emasnya saja. Ya, timbangan emasnya berapa. Adapun yang lainnya dijual terpisah. Ya, sebagaimana perak pun adalah demikian. Sebagaimana ini adalah pembahasan dalam sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab fikih terkait dengan komoditi riba. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan makanan. Adapun makanan tidak termasuk yang dibagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka para sahabat mengambil dari makanan itu sesuai dengan kebutuhannya. Mereka tidak membaginya secara rata, dan itu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan di dalam sunannya dengan sanad yang kuat dari Abdullah bin Ibn Abi Aufa radhiyallahu an, ya, ketika ditanya, apakah kalian mengambil khumus atau membagi makanan di zaman Nabi SAW termasuk bagian dari ghanimah yang dibagi, ya, maka dijawab oleh Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, asabna ta'aman yawma Khaybar, fakana ar-rajulu yaji fayakhudhu minhu miqdara ma yakfihi thumma yansarif. Bahwa sebagian kita, ya, kita di zaman di peristiwa Khaybar ini mengambil makanan sesuai dengan kebutuhannya, ya, dari gudang makanan yang ada, dan dia pergi. Ya, dia tidak mengambil berlebih dan tidak termasuk sesuatu yang dibagi. Maka Al-Qadhi Iyad menyebutkan para ulama sepakat bolehnya memakan makanan dari hasil peperangan yang dirampas dari musuh, ya, selama umat Islam itu di negeri mereka, ya, di negeri musuh tersebut, boleh mereka memakan darinya sesuai dengan kebutuhannya, dan boleh mereka mengambil itu, ya, dengan izin imam atau izin khalifah atau pemimpin, atau tanpa izin dari mereka sendiri. Ada sebuah peristiwa yang sangat menarik di dalam peristiwa Khaybar ini yang luar biasa, yaitu kisah seorang badu, ya, seorang badui yang sangat menakjubkan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai dengan sanad yang sahih dari Syaddad ibn al-Had. Ya, ada seorang badui yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian badui itu mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk hijrah bersamamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada sebagian sahabatnya untuk bersama badui ini, mengajarinya, membimbingnya, mengarahkannya, ya, untuk memeluk Islam dengan baik. Nah, ketika peristiwa Khaybar ini, si badui ini ikut serta di dalam peperangan tersebut. Dan karena ghanimahnya cukup besar, maka Nabi SAW pun memberikan jatah si badui ini tadi untuknya, ya, diberikan kepadanya. Karena badui itu turut serta di dalam peperangan ini dan ikut menggembalakan onta-onta dan kuda-kuda milik para sahabat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah dibagikan, dihantarkanlah hak si badui ini tadi. Diantarkan haknya, disampaikan ke rumahnya. Ketika dia menerima itu, dia bertanya kepada yang mengirimkan makanan ini tadi, ini apa ini? Apa ini? Maka dikatakan kepada dia, hadhi qismah qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagianmu, pemberian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Maka dia tidak masuk ke dalam rumah. Dia pun kemudian membawa bagian itu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, ma'ala hadza taba'tuk. Aku bukan karena ini aku mengikuti engkau ya Rasulullah. Walakinni taba'tuka ala an urmaha huna. Ya Rasulullah, aku mengikuti engkau dengan harapan supaya ini nih, dia menunjuk ke lehernya, saya berharap supaya ini terkena anak panah. Ya, di leher saya terkena anak panah. Dan saya mati karena itu dan masuk surga. Kata sahabat itu seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, in tasduqillaha yasduq. In tasduqillah yasduquk. Kata Nabi SAW, jika kamu jujur kepada Allah, maka Allah pun akan jujur kepadamu. Maka tidak lama terjadilah peperangan melawan musuh.
Dan subhanallah, si Badui ini tadi diantarkan kepada Nabi jenazahnya dengan anak panah yang persis menempel di lehernya. Ya, dengan anak panah yang persis menempel di lehernya. Menancap di lehernya. Kemudian Nabi SAW bertanya, huwa, bukankah ini orang yang mengembalikan ghanimahnya kepada kita? Kata sahabat, naam ya Rasulullah. Dan Nabi SAW pun bersabda, sadaqallaha fasadaqahu. Dia jujur kepada Allah dan Allah pun jujur kepadanya. Ya, dia jujur kepada Allah, Allah pun jujur kepadanya. Maka Nabi SAW mengkafaninya. Dan kemudian Nabi SAW mengimami sholat untuk menyolati jenazahnya. Dan di antara doa yang diucapkan oleh Nabi SAW di dalam sholat tersebut, beliau berdoa, Allahumma hadha abduk kharaja muhajiran fi sabilik faqutila syahidan wa ana alaihi syahidun. Ya Allah, ini hambamu. Dia keluar dari rumahnya untuk hijrah di jalanmu dan dia mati syahid dan aku adalah saksinya. Ini perkataan Nabi Muhammad SAW di dalam doanya untuk si Badui ini. Betapa mulianya beliau, betapa mulianya Badui ini radhiyallahu anhu arba, walaupun tidak dikenal siapa namanya, namun bagaimana kita melihat kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillaha yasduquk. Jika kamu jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepadamu. Di samping peristiwa ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada juga hal yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu ada seseorang dari Bani Asja' meninggal dunia. Dan dia ketika hendak disolati, Nabi SAW enggan menyolatinya. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwa di antara umat Islam dari Bani Asja' meninggal dunia di Khaybar. Dipanggil Nabi Muhammad SAW untuk dimintakan untuk menyolati jenazah ini. Namun Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum, salatilah teman kalian ini. Artinya isyarat bahwa Nabi tidak ikut menyolatinya. Itu membuat dari Bani Asya' menjadi berubah raut wajahnya. Ada apa ini? Kenapa Nabi SAW tidak mau menyolati jenazah itu? Nah, ketika Nabi SAW melihat perubahan raut wajah mereka, Nabi SAW menyampaikan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Teman kalian ini mencuri ghanimah. Ya, dia mencuri ghanimah di jalan Allah SWT. Maka diperiksalah barang-barang dia, dan dia mengambil beberapa batu perhiasan, ya, yang nilainya tidak lebih dari 2 dirham. Ya, dirham itu perak. Ya, ini sangat murah. Sesuatu yang sangat murah. Di sini menunjukkan kepada kita, ikhwafillah, sebagaimana kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wa fil hadithi tahrimu qalilil ghululi wa kathirihi. Di dalam hadis ini menunjukkan haramnya sedikit mencuri rampasan perang, sedikit dan banyaknya. Semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara peristiwa yang lainnya yang terjadi pada peristiwa ini, ya, dan masih banyak lagi beberapa peristiwa yang lainnya yang kita akan membahasnya pada kesempatan berikutnya. Kita akan melihat bagaimana beberapa peristiwa pasca Khaybar, ya, beberapa peristiwa pasca Khaybar yang kita akan membahasnya. Yang di antara peristiwa yang luar biasa pada peristiwa ini adalah datangnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabatnya. Ja'far dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka ini setelah mereka ini yang hijrah ke Habasyah. Ya, mereka hijrah ke Habasyah. Dan antum tahu setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu an membawa suratnya kepada An-Najasyi. Ya. Dan kemudian di samping Nabi SAW mendapatkan surat balasan dari An-Najasyi, Nabi SAW meminta untuk mengantarkan balik atau membiarkan agar para sahabat beliau untuk balik ke kota Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Najasyi pun mengiyakan permintaan Nabi SAW dan kemudian menempatkan para sahabat ini di
atas dua kapal, ya, di atas dua kapal. Mereka menaiki dua kapal yang berbeda untuk balik, untuk pulang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ja'far, ya, beliau sangat gembira. Beliau sallallahu alaihi wasallam begitu gembiranya sampai memeluk Ja'far dengan erat dan mengecup kening Ja'far radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan dengan luar biasa, beliau menyampaikan ma'adri biayyihima ana asurru bifathi Khaybar am biqudumi Ja'far. Kata Nabi SAW, aku tidak tahu kegembiraan apa yang ada di dalam rasa hatiku saat ini. Apakah kegembiraan itu karena Khaybar berhasil ditaklukkan oleh umat Islam, atau karena datangnya Ja'far? Subhanallah, sebuah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah jauh hari ketika peristiwa Hudaybiyah kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad SAW dijanjikan bin nasil Quran. Dengan nas Al-Quran Allah menjanjikan ghanimah Khaybar itu. Kata Nabi SAW bahwa perasaan bahagia beliau ketika melihat kedatangan Ja'far, beliau tidak tahu apakah bahagia itu muncul karena ditaklukkannya Khaybar atau datangnya Ja'far. Ini menunjukkan bagaimana kosakata cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luasnya kepada masing-masing para sahabatnya. Begitu mudahnya beliau mengatakan kepada sahabatnya, wallahi inni la uhibbu. Demi Allah, sebagaimana kata beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, dengan demi Allah aku sangat mencintaimu. Dan demikian pula para sahabat yang lainnya. Dan di saat itu pula, saat ini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan cintanya, menunjukkan bagaimana besarnya rindunya beliau kepada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu beliau, ya, kekasih lama yang terpisah dari beliau sallallahu alaihi wasallam karena hijrah ke Habasyah, kemudian datang di fase setelah ditaklukkannya Khaybar. Dan rasa bahagia itu ditunjukkan oleh Nabi dengan pernyataan beliau ini. Bahagia saya tidak tahu karena yang mana. Apakah karena Khaybar yang berhasil dikalahkan atau kedatangan Ja'far? Ikhwafillah, inilah Nabi kita, Nabi Anda semuanya, Nabi yang penuh rasa cinta yang luar biasa kepada para sahabatnya, yang memberikan keselamatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah juru selamat sejati yang memberikan keselamatan kepada para pengikutnya, para sahabatnya. Mereka dari mengalami intimidasi, tertindas, terzalimi, terusir, hijrah, dikepung, lemah, ketakutan, dan yang lain sebagainya. Mereka diselamatkan dari kondisi itu menjadi kondisi yang lebih aman. Mereka diselamatkan bahkan bukan cuma sampai kepada titik keamanan, sampai titik kejayaan. Secara zahir, secara batin, mereka diselamatkan dari kubangan kesyirikan, kejahiliaan, kepada cahaya Islam, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan manusia-manusia yang luar biasa besarnya di dalam sejarah kehidupan manusia, yang menjadi ibrah dan pelajaran bagi seluruh penganut agama. Bagaimana sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memiliki murid-murid yang jumlahnya bukan 1, 2, 3, 10, 11, 12, ya, tapi ratusan ribu, dan mereka dengan iman yang sama, dengan cinta yang sama kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan ittiba yang sama kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mengedepankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melebihi apapun yang ada di muka bumi. Ini ikhwafillah, dan insyaallah kita masih membahas beberapa peristiwa pasca Khaybar, ya, yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala ala wa ala bisawab. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan Ustazuna yang telah menyambungkan kembali di topik pembahasan tentang Ghazwah Khaibar di bagian ketiga ini. Masyaallah, syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Dan mas sekalian rahimani rahimakumullah, tiba saatnya kita memasuki sesi 2, sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini maupun juga melalui raise hand agar jamaah dapat berinteraksi langsung, bertanya langsung dengan Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Baik, kami persilahkan jamaah yang ingin bertanya baik di jamaah YouTube maupun juga di jamaah Zoom ini. Kami persilahkan dulu untuk Amr, silahkan.
Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas Baik, materinya baik. hari ini. Yang jadi pertanyaan Ustadz dan sekaligus mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kisah yang Ustadz ceritakan tentang bagaimana ketika kaum Ansor menerima kaum Muhajirin dan memberikan segala harta bendanya kepada mereka dengan penuh keikhlasan. Kemudian ketika kaum Muhajirin yang bersama-sama berperang melawan di dalam perang Khaybar ini, kemudian mendapat ghanimah dan mereka ingin mengembalikan apa-apa yang pernah diberikan oleh para saudaranya. Nah, Ustadz melihat fenomena yang sangat luar biasa, sedangkan saat ini rasanya banyak orang-orang, mungkin bahkan saya sendiri ada di dalamnya, ingin memperbanyak harta, kemudian kalau udah punya harta, pinginnya disimpan untuk kesejahteraan keluarga, tetapi seringkali tidak terfikirkan untuk membantu kaum muslimin dengan jumlah yang besar seperti itu. Kami mengeluarkan infak atau sedekah atau menolong, tetapi biasanya dikeluarkan dengan jumlah yang selalu kami menghitung-hitungnya dan untuk mendahulukan keluarga, anak, dan masa depan. Bagaimana ya Ustadz bisa mempunyai rasa atau sikap seperti yang sahabat lakukan? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Na'am. Wa jazakillahi khair. Masya Allah. Ana teringat dengan sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Sakib Arsalan rahimahullah. Beliau menulis risalahnya limadha ta'akhkhara al-muslimuna wa limadha taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur dan kenapa yang lain maju? Beliau menulis di awal abad 19. Kalau tidak salah beliau menulis buku itu di tahun 1930-an. Bahkan sebelum kemerdekaan negara Zionis. Ya, sebelum kemerdekaan negara Zionis. Masih proses perseteruan, pertempuran, peperangan itu terjadi antara kaum muslimin dengan Zionis. Di saat itu beliau menyampaikan hal yang luar biasa bagaimana pengorbanan Barat, terutama ya, musuh Islam pada saat itu, Amerika, Inggris, ya, di dalam perjuangan mereka untuk menaklukkan agar Palestina itu bisa diserahkan kepada bangsa Yahudi, mereka melakukan pengorbanan yang luar biasa, baik berupa materi maupun berupa pasukan, ya, materi dan tentara. Mereka melakukan pengorbanan yang dahsyat untuk itu semuanya. Yang ini tidak sebanding. Beliau menyampaikan bagaimana tidak sebandingnya dengan pengorbanan dan donasi yang dikumpulkan di negeri-negeri kaum muslimin pada saat itu. Ini beliau mencerita pada saat itu dan kita pun melihat yang sama. Ya, saat ini pun belum ada perubahan yang signifikan dari sikap umat Islam secara menyeluruh. Ketika kita misalnya di negeri ini lagi sibuk urusan paslon 01, 02, 03, ya, urusan pemilu dan lain sebagainya. Di saat yang sama kita tahu bahwa Yahudi sedang menyerbu Rafah, ya, melebarkan ekspansi penyerangannya terhadap saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina. Dan kemudian juga belum lagi luka yang masih menganga yang belum terobati dari saudara-saudara kita yang sedang yang ada di Gaza. Kemudian Idlib, Suriah, kemudian dan subhanallah, ya, begitu banyak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita masih sibuk dengan kantong kita yang tidak pernah penuh. Ya, kita masih sibuk dengan internal diri kita yang penuh dengan merasa kekurangan, padahal telah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita memiliki perasaan ukhuwah yang seperti yang ada pada diri para sahabat? Antum membaca di dalam kajian sirah ini bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendidik mereka dengan iman. Menanamkan iman yang sangat kokoh kepada mereka, terutama iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena iman itulah yang meringankan beban-beban berat yang menghambat seseorang untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Beban berat yang membuat dia selalu memperhitungkan materi yang dikumpulkannya.
Beban berat yang membuat dia selalu mempertanyakan, kalau nanti saya membelanjakan sejumlah uang sekian, nanti bagaimana nasib anak saya, cucu saya, cicit saya, menantu saya, dan lain sebagainya. Ya, ini semuanya adalah karena lemahnya iman kepada Allah dan lemahnya tawakal kepada Allah, berdampak terhadap lemahnya tawakal kepada Allah dan lemahnya iman kepada hari akhir. Bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Itu iman yang seperti itu di hati kita sangatlah lemah dan tipis. Maka apa yang harus dilakukan? Ya kita harus kembali sebagaimana didikan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Mengembalikan kekuatan Islam dan iman kita. Menguatkan keimanan kita kepada Allah. Menguatkan iman kita kepada hari akhir. Kemudian menunjukkan itu di dalam praktik keseharian kita. Di antaranya yang paling mendasar bahwa seorang mukmin tidak mungkin dia menjadi orang yang bakhil. Bagaimana seorang mukmin kemudian di saat yang bersamaan dia menjadi orang yang bakhil dan kikir. Sedangkan dia percaya Allah akan membalas setiap rupiah yang dia nafkahkan di jalan Allah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika antum telah diberi kelebihan makan. Antum makan dalam sehari berapa kali? Paling banyak 3 kali. 4 kali mungkin. Ya, ketika tidak menjaga kesehatan 5 kali dan itu sangat dampaknya sangat buruk bagi dirinya. Lebihnya untuk siapa? Kelebihan makanan yang seringkali kita buang misalnya. Kelebihan belanja dari sayuran dan lain sebagainya, kemudian sebagian besarnya karena membusuk di kulkas kita, kemudian kita buang ke sampah. Kenapa tidak berpikir untuk terus berbagi dan berbagi? Ya, dari hal-hal yang sederhana. Terkadang sebagian kita bahkan masih bakhil dan kikir, sering memperhitungkan bahkan terhadap ART-nya. Dia meminta kepada ART-nya untuk masak yang berbeda dengan apa yang dia makan. Ya, dia membedakan itu. Subhanallah. Jika terhadap orang-orang yang melayani kehidupan kita di rumah kita, kita bakhil dan kikir terhadap mereka. Padahal orang-orang itu begitu menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya, menghabiskan momentum mereka dengan keluarga dan anak saudara mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas kita di rumah kita. Itu pun sebagian kita masih bakhil dan kikir. Bagaimana kemudian terbuka kepedulian kita terhadap orang-orang yang jauh. Orang-orang yang kita tidak lihat. Terkadang berita mereka tidak lewat di layar handphone kita misalnya. Bagaimana kita mau punya kepedulian untuk itu. Dan kemudian ikhwafillah, yang perlu diingatkan. Kalau antum melihat kemenangan-kemenangan besar yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, karena hati mereka seperti itu. Mereka totalitas kepada Allah, Allah totalitas kepada mereka. Kalau kita sekarang terus bertanya mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, kapan pertolongan Allah? Ya akhi, kalau misalnya pertolongan Allah itu bisa diraih hanya dengan doa belaka, tanpa ada pengorbanan, tanpa ada effort, tanpa ada perjuangan. Para sahabat, mereka jauh lebih pandai berdoa ketimbang kita. Nabi kita Muhammad SAW lebih mustajab doanya kemana-mana dibandingkan kita. Namun itu pun Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tidak sedikit harta yang mereka habiskan. Tidak sedikit nyawa terbang melayang. Itu semuanya karena Allah SWT. Karena mereka totalitas, Allah pun totalitas kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya bila ada pasangan suami istri yang sudah cukup tua, yang mereka tinggal berdua sekarang, dan suaminya terkena sakit, yang setelah sakit ini harus ada terapi, jadi tinggal di rumah terapi tersebut. Dan suster-suster di sana pastinya perempuan, Ustaz. Untuk hal ini artinya suami ditinggal di tempat terapi dan istri pulang pergi. Dan di sana ada perawat-perawat perempuan yang menangani atau merawat suami dari keseluruhan, Ustaz. Dari mulai memandikan atau membersihkan dan seterusnya. Dan istri tidak bisa 24 jam di sana. Bagaimana nasihat Ustadz agar bisa tertangani masalah ini yang sesuai dengan syariat?
Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya pun kita telah membahas bagaimana para sahabiyah radhiyallahu anhunna di dalam beberapa peperangan seperti ketika kita membahas peristiwa perang Uhud, ya, para sahabiyah, sahabat-sahabat wanita, mereka menangani para mujahidin yang terluka, ya, yang terluka dan mengobati luka mereka. Dan kita pun telah membahas sedikit terkait dengan fikihnya bahwa hal itu dibolehkan karena kondisi darurat yang memang sangat dibutuhkan, ya, termasuk dalam konteks ini untuk pengobatan. Ya, kalau memang jika mengharuskan perawat-perawat itu adalah para wanita dan kemudian karena pasiennya adalah seorang laki-laki yang tua, sakit dan artinya beliau sudah uzur begitu ya, maka banyak uzur yang diberikan dalam syariat terhadap yang seperti itu. Selama beliau ya tidak termakan oleh fitnah ya terhadap hal itu, maka hal itu dibolehkan secara syariat. Bahwa hal itu dibolehkan karena itu kondisi sakit, kondisi darurat yang membuat dia dibolehkan untuk dirawat oleh pasien-pasien lawan jenis tersebut karena kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, bila kita melewati bulan-bulan haram, kemudian banyak anjuran atau ajakan untuk bersedekah dan kita bersemangat. Tetapi ketika bulan haram berlalu, misalnya seperti bulan Sya'ban ini, ada terbersit dalam hati, ya sudah nanti saja sedekahnya ketika bulan Ramadan. Apakah ini pertanda yang jelek Ustaz? Atau mohon nasihatnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik. Sebetulnya pemikiran yang seperti itu adalah pemikiran yang salah. Sebagaimana nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti musafir. Yang diantara pesan dari nasihat itu adalah sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril sabah wa khudh min si'atika li maradik wa min hayatika li mautik. Jika kamu di pagi hari, jangan nunggu sore. Jika kamu di sore hari, jangan nunggu pagi. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Di situ menunjukkan bahwa kita hidup di hari sekarang di mana kita hidup. Besok bukan di tangan kita, masih di tangan Allah. Belum tentu kita memiliki hari esok. Belum tentu kita memiliki hari esok. Maka ikhwah fillah, apa jaminannya antum akan hidup untuk sampai bulan Ramadan? Ya, itu tidak ada jaminan. Kenapa kebaikan itu harus ditunda, sedangkan masalah itu tidak bisa ditunda? Masalah saudara-saudara kita yang ada di Gaza, masalah saudara-saudara kita yang ada di Idlib, masalah saudara-saudara kita yang di negeri kita sendiri, masalah kerabat dan saudara kita yang mungkin dia tidak bisa bayar sekolah anaknya, tidak bisa bayar rumah sakit keluarganya, tidak bisa memberi makan keluarganya, ya, dan banyak lagi hal yang lainnya, tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang mencukupi keluarganya untuk penghidupan kesehariannya. Itu begitu banyak masalah-masalah itu. Dan kita masih memikirkan waktu tertentu untuk membantu mereka. Hanya di waktu itu saja. Sedangkan mereka hidup sepanjang waktu. Ya, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan itu kita lakukan di mana kesempatan itu terbuka untuk kita. Dan jangan pernah menunda. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ini pertanyaan terakhir masih boleh Ustaz? Ahlan wa sahlan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila ada seseorang yang bersafar, memang di sini bersafarnya ada sebuah pekerjaan, Ustaz, dan kemudian dia akan, tanda kutip, jalan-jalan juga di samping tugasnya. Dan kita tahu bahwa ini kaitannya dengan wanita, Ustaz, wanita bersafar sendirian sebenarnya tidak boleh. Nah, apakah kalau kita membantu kelancaran dia safar atau jalan-jalan di tempat safarnya, kita termasuk saling tolong-menolong dalam kemaksiatan atau kemungkaran? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan Ustaz. Wa jazakillahu khairan. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau membantunya itu membantu dari asal safarnya sendiri, jadi melancarkan dia sebelum keberangkatan termasuk rencana travelingnya, maka mungkin termasuk di dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong di dalam dosa dan kezaliman. Namun, jika membantunya setelah trip, setelah perjalanan bisnisnya, kemudian dia mengatakan, saya ini mau jalan kemari nih, mau ke kota ini, mau ke negeri ini, kebetulan kita bisa support dia. Dengan tujuan membantu yang bersangkutan supaya tidak terjerumus ke kemunkaran yang dia tidak sadari, atau potensi kemunkaran yang dia tidak duga-duga. Ya, dia terjerumus kepada teman-teman yang salah, dan nanti di situ yang lebih paham bahwa sebaiknya anak respon dia, anak terima dia, anak ajak dia ke tempat-tempat yang lebih maslahat, lebih baik untuk mengurangi madarat yang bakal terjadi. Ya, untuk mengambil madarat yang lebih ringan ketimbang anti tidak mau peduli dan membuat dia kemudian ikut traveling secara umum misalnya, kemudian ditunjukkan ke tempat-tempat maksiat, apalagi dia sendirian dan lain sebagainya, sehingga dia terjerumus ke dalam hal-hal kemungkaran yang lebih dalam. Maka wallah alam bisawab, jika kondisinya seperti yang kedua, maka nanti tidak termasuk di dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak termasuk di dalam tolong-menolong dalam dosa dan kezaliman. Bahkan mungkin nanti sedang menolong dia untuk lebih menyelamatkan dia dari potensi kemunkaran yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Afwan Ustadz, ini ada satu lagi singkat, masih boleh Ustadz? Boleh, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, fenomena pemilu ini setiap waktunya selalu menjadi hit untuk dibicarakan, kemudian saling menghujat. Tetapi yang saya ingin tanyakan adalah, yang pertama, ketika kita memilih atau tidak memilih, pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita memilih, itu juga ada pertanggungjawabannya. Bagaimana Ustadz bila memilih dan ternyata pilihan kita salah? Atau bagaimana fenomena pemilihan ini? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Nah, kita memilih bukan berdasarkan ketidaktahuan, tapi berdasarkan pengetahuan. Itu yang harus didasari di yang pertama kali. Memilih berdasarkan apa yang diketahui, bukan apa yang belum atau tidak diketahui. Itu yang harus kita pahami di awal. Jadi, jangan sampai kita memilih, tapi kemudian kita salah pilih. Kenapa salah pilih? Karena memang kita tidak tahu siapa yang bakal kita pilih, maka kita memilihnya dengan serampangan misalnya. Yaitu otomatis dia akan mempertanggungjawabkan kesalah pilihannya. Ya, dia salah pilih karena memang dirinya tidak mengambil upaya untuk bisa menganalisa, mempelajari, mengetahui siapa yang bakal dipilihnya. Namun kalau dia memilih berdasarkan apa yang dia ketahui saat itu, ya saat ini kita akan pemilu, kita melihat latar belakang dari masing-masing calon yang kita akan pilih. Kemudian berdasarkan apa yang kita tahu, dari masing-masing ini kita melihat bahwa yang lebih dominan kebaikannya adalah calon yang ini misalnya. Maka kita memilih calon tersebut. Ya, berdasarkan apa yang kita tahu saat itu atau saat ini. Maka sudah selesailah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika di kemudian hari sosok yang kita pilih tersebut ternyata rubah haluan, banting setir, berubah sikap. Itu sudah tidak menjadi pertanggungjawaban kita karena kita telah melakukan segala sesuatunya kemarin dengan benar. Ya. Terus kemudian juga pilihan untuk tidak memilih misalnya. Termasuk juga pasti akan menjadi sebuah bagian dari pertanggungjawaban yang terkadang wallahu a'lam bishawab. Hal ini selalu diperdebatkan ketika menjelang pemilu seperti ini antara pro kontranya memilih atau tidak, memilih siapa dan seterusnya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya juga para ulama yang lainnya menyebutkan bahwa seorang alim tidak dikatakan alim kecuali setelah dia bisa membedakan dari dua hal yang baik, mana yang lebih baik dari dua hal yang baik tersebut. Demikian pula dengan dia bisa membedakan dan mengetahui dari dua hal buruk, mana yang lebih baik dari dua hal buruk ini. Ya, mana yang buruknya lebih ringan dan mana yang buruknya lebih baik. Kalau misalnya berdasarkan akumulasi dalil-dalil yang ada, misalnya disampaikan, diputuskan bahwa tidak memilih adalah yang lebih kuat pendapatnya. Misalnya seperti itu.
Tidak memilih, lebih kuat pendapatnya dengan akumulasi dalil yang berhasil mereka kumpulkan dan tunjukkan. Ini satu. Kemudian yang kedua, dari sisi kemaslahatan. Maslahat atau madarat dari memilih atau tidak. Mana yang lebih besar maslahat dan madaratnya dari sisi hal ini? Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang tidak memilih, dia mengatakan lebih ringan beban tanggung jawabnya, lebih ringan amanatnya di hadapan Allah. Saya tidak mempertanggungjawabkan akibat ketidakmemilihan saya ini, karena tidak memilih, golput, begitu ya. Namun dia tidak menyadari kegolputan dia itu menjadi peluang bagi mereka-mereka yang memilih, terutama dari kubu yang kontra terhadap Islam, untuk meramaikan suara yang membuat mereka meramaikan kepemimpinan dan meramaikan legislatif, ya, legislatif di sini DPR, ya, dan yang lainnya, DPR dan DPRD, yang akibatnya adalah antum tahu bahwa setiap perundang-undangan dibuat dan diatur di Dewan Perwakilan Rakyat, yang disitulah diputuskan apakah pendidikan Islam itu harus diberlakukan seperti apa dan bagaimana, undang-undang berpakaian LGBT disahkan atau tidak, dan banyak lagi miras, produk-produk halal haram, semuanya itu diputuskan di DPR, bukan di masjid dan musola, ya, bukan di majelis-majelis seperti MUI dan yang semisalnya. Nah, ketidakhadiran mereka ketika pemilu ini, tanpa mereka sadari, menimbulkan madarat yang lebih besar. Menimbulkan madarat yang membuat sikap skeptis mereka tidak mau hadir di pemilihan ini, memberikan peluang bahwa parlemen, pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang tidak layak, ya, sebagai pertimbangan sebagai seorang muslim, yang kurang kapasitas, yang kurang capable dalam hal bahwa dia bisa menyuarakan suara kaum muslimin. Karena ketidakpedulian ini membuat yang lainnya yang liberal, membuat yang lainnya yang anti-Islam bahkan duduk di sana, membuat perundang-undangan, membuat peraturan, membuat aturan ketetapan-ketetapan yang di kemudian hari menyesakkan hati umat Islam secara menyeluruh. Dan di sini ketika dia berpeluang untuk bisa merubah itu dengan coblosan jarinya, dan kemudian dia menarik diri untuk tidak melakukan itu, dia turut andil di dalam bertanggung jawab. Bertanggung jawab kenapa dia tidak turut andil di dalam memilih. Maka dia memilih untuk tidak memilih. Ternyata hal itu tidak selalu memberikan maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan, wa fikum barakallah. Pertanyaannya selesai. Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan Ummu Amr atas pertanyaannya, khususnya pertanyaan terakhir tadi, karena di lingkungan kerja Ana juga banyak yang mempertanyakan akan hal itu, dan Masya Allah terima kasih Ustadz atas barakallahu penjelasannya, fikum. insya Allah menenangkan kami insya Allah untuk memilih Bismillah dengan ikhtiar, dengan segala informasi yang ada, mencari yang terbaik. Kalaulah dalam Nah, sebuah buah itu ada yang busuk, maka carilah potongan buah yang masih fresh begitu ya. Karena tidak ada Allah yang ibarik sempurna, fikum. mungkin barangkali Allah gitu. ibarik fikum. Masya Allah. Baik, Masya Allah, ini pertanyaannya sudah diborong oleh jamaah di Amerika dan Kanada melalui Ummu Amr, dan sampai saat ini tidak ada pertanyaan melalui chatbox. Mungkin kiranya kepada Ustadz memberikan closing statement untuk pertemuan kajian pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Naam, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya, antum, ya, tadi saya tahu bahwa di luar negeri sudah voting, ya, sudah pemilihan suara sudah berlaku. Namun perhitungan katanya akan dilakukan secara serentak setelah pemilu yang di negeri ini tanggal 14 Februari nanti. Dan kita pun semua, antum semua sangat aware, sangat sadar, sangat melihat bahwa upaya untuk mencurangi pemilu ini juga sangat masif juga, luar biasa, sangat strateginya sangat mengakar, luar biasa. Yang walaupun kita harus sadar, harus yakin, ya wafillah rahimani wa rahimakumullah, ini karena kecintaan kita kepada dinullah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada negeri ini, negeri Indonesia ini,
Kita berharap negeri ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang sayang dan cinta terhadap rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang memiliki nasionalisme, yang dia lebih mementingkan kepentingan negaranya ketimbang kepentingan segelintir orang. Kita berharap akan adanya pemimpin-pemimpin yang saleh, yang akan mengantarkan negeri ini menjadi lebih baik. Itu adalah harapan setiap warga negara Indonesia, antara mereka yang menyadari yang seperti apa kriteria baik itu atau tidak, atau berbeda di dalam menentukan ini dengan itu. Namun dari segala tipu daya dan makar yang mungkin sudah sering antum dengar dari beragam upaya yang dilakukan, kita harus tetap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimisnya dengan apa? Dengan doa, dengan ikhlas, dengan sholat. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang bukan dari kekuasaan. Pertolongan Allah itu datang bukan dari hebatnya sebuah makar. Antum melihat bagaimana makarnya Fir'aun sedemikian dahsyatnya. Dari sebelum lahirnya Nabi Musa, dia sudah menyiapkan makar. Dari sebelum lahirnya Nabi Musa telah menyiapkan makar. Tapi bagaimana Allah menghabisi dinasti itu dalam satu malam. Itu begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu datang bukan dari orang-orang besar, bukan dari para pejabat, para pembuat strategi dan makar. Tapi pertolongan itu datang dari rakyat jelata yang ikhlas dan berdoa dengan sholat yang baik yang dia lakukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dengan sanad yang sahih, innama tunsaruna bidu'afaikum biikhlasihim wa salatihim wa du'aihim. Sesungguhnya kalian ditolong oleh orang-orang lemah kalian. Kalian ditolong karena ikhlasnya mereka, sholat mereka dan doa mereka. Itu yang senjata yang terkuat yang dimiliki oleh rakyat ini, oleh bangsa Indonesia. Keikhlasan mereka-mereka yang tidak punya posisi, tidak punya apapun, tidak punya ambisi apapun, hanya berharap negeri ini menjadi lebih baik. Keikhlasan mereka di dalam beribadah kepada Allah, doa-doa mereka jauh lebih kuat dari semua makar yang dibuat oleh manusia. Itu yang menjadi andalan dan harapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang mengasihi rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memberikan kepada kita pemimpin yang tidak takut kepada Allah dan zalim terhadap rakyatnya. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala yang telah menyampaikan, melanjutkan kajian kita tentang Ghazwah Khaibar di bagian ketiga ini, dan berikut juga pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di Amerika maupun juga Kanada yang diwakili oleh Ummu Amr. Masya Allah, pertanyaan-pertanyaannya sangat berbobot sekali, dan pertanyaan terakhir merupakan pertanyaan jawaban atas kerisauan atau kegundahan sebagian besar jemaah kita untuk antara taat kepada pemimpin, bahwa ada kewajiban untuk mengeluarkan suara atau memvoting di antara ketiga pasangan calon. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, memberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan juga hidup kita berada dalam jalur Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, amin insyaallah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustazun Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala pada malam hari ini yang telah menyisihkan waktu di antara sibuknya aktivitas dan juga berkeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan pahala jariah kepada Ustaz dan juga sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, kami mengaturkan banyak terima kasih kepada jemaah pula dan teman-teman dari Bumi Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini hingga terselenggaranya sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz.